Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi gempa bumi tektonik atau tectonic earthquake. Anggota kelompok kami ada Dina Rizky Mulyani, Putri Ayu, Nadilah Aliani, dan saya sendiri, Zahra Bani Haris. Penjelasan materi yang pertama ada pengertian, jenis-jenis mitigasi bencana, dan peta persebaran. 1. Pengertian dan sejarah. Apa sih gempa tektonik itu? Gempa bumi tektonik adalah jenis gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran lempeng plat tektonik. Gempa ini terjadi karena besarnya tenaga yang dihasilkan akibat adanya tekanan antar lempeng bantuan dalam perut bumi. Frekuensi gempa bumi di suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Gempa bumi diukur dengan menggunakan alat seismometer. Sejarah gempa tektonik. Teori tektonik lempeng berasal dari hipotesis pergeseran benua yang dikemukakan oleh Alfred Wegener tahun 1912 dan dikembangkan lagi dalam bukunya The Origin of Continents and Oceans yang diterbitkan pada tahun 1915. 2. Proses dan dampak. Proses terjadinya gempa tektonik yaitu lempeng tektonik yang bergerak mendekat. Permukaan bumi terbentuk dari lempeng-lempeng tektonik yang bergerak. Dilansir dari National Geographic, rata-rata pergerakan lempeng tektonik adalah 3 hingga 5 cm per tahunnya. Dengan kecepatan tersebut, lempeng tektonik ada yang saling menjauhi namun ada juga yang saling mendekati dan menghasilkan tegangan. Terjadinya tekanan batuan lempeng tektonik. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, massa batuan yang terakumulasi ke titik di mana tegangan yang dihasilkan melebihi kekuatan batuan akan menghasilkan rekahan. Rekahan adalah peristiwa patahnya batuan akibat tegangan lempeng yang bertabrakan atau bergesekan. Terbentuknya gelombang seismik dan gempa tektonik. Dilansir dari US Geological Survey, rekahan tersebut melepaskan energi dalam bentuk gelombang yang merambat melalui kerak bumi. Getaran yang merambat itulah yang dikenal sebagai gelombang seismik. Gelombang seismik kemudian merambat dengan cepat dari pusat rekahan ke berbagai arah dalam bentuk gelombang mekanik atau bisa transversal ataupun longitudinal. Dampak yang terjadi, yang pertama, dampak fisik. Bangunan banyak yang hancur atau roboh, tanah longsor akibat goncangan, jatuhnya korban jiwa, permukaan tanah menjadi merekat, retak, dan jalan menjadi putus. Banjir karena rusaknya tanggul, gempa dasar laut dapat menyebabkan tsunami. Yang kedua, ada dampak sosial, menimbulkan kemiskinan, kelaparan, menimbulkan penyakit. Bila pada skala yang besar, dapat menimbulkan tsunami yang besar. Bisa melumpuhkan politik sistem ekonomi. Mitigasi bencana. Cara atau sikap kita saat menghadapi gempa bumi yaitu bila berada di dalam rumah jangan panik dan jangan berlari keluar. Berlindunglah di bawah meja atau tempat tidur. Bila tidak ada, lindungilah kepala dengan bantal atau benda lainnya. Jauhi rak buku, lemari, dan kaca jendela. Hati-hati terhadap langit-langit yang mungkin runtuh, benda-benda yang tergantung di dinding, dan sebagainya. Bila berada di luar ruangan, jauhi bangunan tinggi, dinding, tebing terjal, pusat listrik, dan tiang listrik, papan reklam, pohon yang tinggi, dan sebagainya. Usahakan dapat mencapai daerah yang terbuka. Jauhi rak-rak dan kaca jendela. Bila berada di dalam ruangan umum, jangan panik dan jangan berlari keluar karena kemungkinan dipenuhi orang. Jauhi benda-benda yang mudah tergelincir seperti rak, lemari, kaca jendela, dan sebagainya. Bila sedang mengendarai kendaraan, segera hentikan di tempat yang terbuka. Jangan berhenti di atas jembatan atau di bawah jembatan layang atau jembatan penyeberangan. Barang yang harus dibawa, surat-surat berharga, obat-obatan atau P3K, pakaian selama 3 hari, perlengkapan mandi, makanan dan minuman, uang tunai, senter dan powerbank, dan masker.
Peta persebaran tektonik yang ada di Indonesia ada di Aceh, Bengkulu, dan Pangandaran.